kamu kali dia. Pak ini hadirin sekalian, para undangan yang belum atau masih di perjalanan, kami persilakan untuk memasuki ruangan yang sudah disediakan karena acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nuroji, juga yang terhormat Bapak Roy Manisa, Bapak Boy Manisa, mohon maaf. Juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, pendekar-pendekar Depok yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berjumpa dan bertatap muka dengan acara silaturahmi yang ditempatkan oleh Bapak Haji Nuroji. Ya, memang Bapak Haji Nuroji yang dia selaku pejabat. Ini saya belum lanjutin atau saya buka, kasih pantun dulu Pak Haji Nuroji ya. Buah tomat si buah padi, daun sawi merambat dari tanah. Yang terhormat Bapak Nuroji, emang dia diakui pejabat yang aman. Makanya pejabat di Depok dulunya ngeh sama gini-ginian. Ini Bapak Haji Nuroji doang baru ngeh ya. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah dia poin ya. Alhamdulillah, iya kurang juga. Baiklah, tadi acara sudah berlanjut, kita singkat saja acara penampilan adik-adik kita dari selendang putih yang tadi sudah ditampilkan cukup menghibur kita. Sebelum kita acara dilanjutkan untuk acara-acara berikutnya, baiklah kali ini untuk memperkenalkan seni dan budaya pencaksilat kita, karena memang salah satunya budaya pencaksilat adalah salah satu yang andil ikut memerdekakan Republik Indonesia. Betul Pak? Betul. Alhamdulillah. Ya, nah tuh ada paku di dalam batok. Ya, ada paku di dalam batok. Pohon saga diikat sama kawat. Dia ngaku jadi orang Depok kalau kagak main silat. Ya, bukan begitu Pak? Oh, pemimpin saya benar begitu katanya. Baiklah, acara untuk selanjutnya ini nyetel kendang belum ada ini. Ini kendang pencak. Belum baru mau disetel mana dia ya? Ditungguin. Jadi ngomong lagi nih. Ngomong. Ya ilah, enggak gitu. Mantul lagi Bang, mantul lagi. Mantul lagi. Iya. Ya ilah, buah terong warnanya biru. Terus? Iya, naruh beton di dalam kaca. Iya. Daripada ngomong dulu, ntar kita tonton dah bisa mencak. Iya boleh. Boleh, cuma tidak percaya daripada kemana ya? Coba Bang kita iringin aja pakai jari-jari Bang. Baik. Iya. Mari kita sambut Abang Royadi.
berlanjut, abang setia dan beruntung. Coba semua anak-anak Selendang Putih Mudah-mudahan di kita sini. mendapatkan doa dan restu. Amin. Kok di sini kok? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sri Bapak Insinyur Haji Roji, yang saya hormati para tokoh pelaku seni tradisional di Kota Depok, para hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam rangka pertemuan ramah-tamah warga Depok Tulen. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita diberikan satu jalan agar kencang tali kekeluargaan kita, warga Depok Tulen. Bapak serta saudara yang saya hormati, tentunya dalam hal yang kita hadapi sekarang ini banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita lengkapi, terutama adat istiadat, budaya serta seni tradisional yang mungkin kita temuin, cuman kita berbuatnya atau koreksinya kita lewat mana kita belum tahu. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul, khusus orang Depok yang pada hari ini meluangkan waktu untuk kita kumpul di rumah Bapak Insinyur Haji Roji ini, membawa manfaat yang mungkin kedepannya kita akan jalankan. Jadi saudara serta saudara yang saya hormati, Bapak Ibu yang mungkin hari ini belum hadir ya, mungkin peluang-peluang yang akan kita bikin seperti ini, memang ini membentuk wadah paguyuban pertemuan seperti ini. Jadi kalau sekarang kita ketemunya cuma di tempat saudara kita yang mati, yang meninggal, mungkin ini jadi akan terlaksana pertemuan-pertemuan kita akan jalan ke depan lebih baik lagi. Bapak serta saudara yang saya hormati, dari kelompok-kelompok Padepokan Silat maupun organisasi Kendang Pencak, Topeng, Lenong, dan seni-seni tradisional lainnya, barangkali di sini kita ajak ngobrol bareng-bareng, mumpung di depan kita ini di rumah ini ada yang secara kebetulan kita lagi tunggu-tunggu. Beliau ini Bapak Insinyur Haji Roji di Komisi 10 yang ngurusin pendidikan seni dan budaya.
Jadi kalau kita kemarin-kemarin belum pada nyambung, kita ngomong, kita barangkali ada keluhan, nyok kita ngomong nanti seluruh warga masyarakat atau seluruh kelompok-kelompok yang memang ada kepentingan buat kemajuan Depok, kita ngomong ya. Jadi biar pas ngomongnya. Kalau kita ngomong seturut-turut kita, kayaknya nyambungnya sampai di kita doang. Jadi dengan adanya inisiatif saya selaku penggagas pertemuan ini, jadi mohon maklum adanya. Pertama, apabila mungkin dalam rangka tempat dan sarana dan jamuannya kurang memenuhi daripada apa yang kita harapkan, itu saya mohon maaf. Terus yang kedua, kalau toh misalnya nanti kita kumpul ada tokoh masyarakat Betawi yang belum nyambung sama aspirasi kita selaku seni tradisional di Depok ini, kita kayaknya kalau kita ngomong pas kalau hari ini. Kenapa? Ada yang dengerin. Minimal kalau udah ada yang dengerin, biar kepake. Kalau kemarin kita ngomong gak pernah nyambung sama pemerintah setempat, kali lewat ini nyambung. Mudah-mudahan nyambung. Jadi saya rasa kata sambutan saya yang barangkali akan singkat, dan motivasi saya membuat pertemuan ini memang banyak yang selama ini saya hadapin juga, mungkin bapak-bapak semua juga ngadepin agak timpang, agak kurang mengena dari perilaku budaya Depok sendiri. Jadi kalau kita ditanya tentang kesenian kita sendiri, pertama saya pernah ditanya sama anak saya tentang lenong. Apa yang kita tahu, yang anak-anak kita tahu ya sejenis lenong rumpi di TV. Akan tetapi aslinya lenong sendiri menurut saya, karena saya dulu dan sebagainya, tidak ada. Yang saya tahu lenong itu isinya gambang kromong, ada seni bela diri, silat tradisional, ada juga seni tarik, ada seni drama, dan ada seni komedi. Itu yang saya tahu lenong. Jadi satu pagelaran itu namanya lenong, baik lenong, topeng dan sebagainya. Sekarang ini udah semakin jauh diperjelas. Jadi dengan adanya konteks pertemuan ini, nyuk kita kenalin apa adanya adat budaya kita. Jadi lewat media yang barangkali kita agak kekurangan buat sosialisasi dengan masyarakat Depok sendiri, ini salah satu yang perlu juga kita galang pertemuan seperti ini. Jadi hal-hal yang sifatnya kecil akhirnya identik dengan kesalahkaprahan. Karena kita sering nonton gambang, sering nonton wayang lewat rekaman, akhirnya kita tidak mengenal secara utuh, secara aslinya. Jadi mari sama-sama kita galang kesatuan ini agar pertemuan ini, wadah ini satu media buat memberi pencerahan. Yang di luar orang-orang Depok mah nggak mau peduli. Kenapa kepedulian ini timbul begitu pesat, begitu cepat? Karena pendatang sekarang mah nggak dapat kita ukur. Sekarang nih kita punya tetangga 15, kita kedip aja udah jadi 25. Sekarang orang kelompok perumahan itu komunitasnya sendiri. Bisa kita ajak ngomong-ngomong kumpul begini nih, geleng. Nggak mau dia peduli begini, nggak mau. Karena dia punya budaya sendiri, punya adat sendiri. Nah ini yang barangkali kepedulian ini, saya punya pemikiran, saya punya gagasan, karena perilaku di dalam rumah saya sendiri saya lihat memang udah jauh. Kenapa? Karena memang dia sering dengar gambang kromong dari disket, dia sering dengar gambang dari rekaman kaset, akhirnya pas kata tong mana gambang dia tunjuk gong. Nah ini yang pembelajaran ini yang mudah-mudahan kalau emang tendang puncak itu gong, itu kendang, itu trompet, mudah-mudahan ada nilai pendidikannya. Kalau kita bicara masalah fanatis tentang seni tradisional, karena pelaku seni sendiri membawa adat budaya. Jadi kita jangan gengsi kalau budaya kita sampai saat ini barangkali orang malu pakai tanah pangsit, malu pakai baju koko, malu bawa kain, malu pakai peci.
Ya mudah-mudahan dengan adanya kita bersama begini nih, mungkin yang kagak pakai baju pangsi sekarang yang malu kita. Jadi kalau sama-sama kita galang kekuatan ini, kita galang, kita hidupin, kita punya kekuatan untuk Depok dah kita ngomongnya. Dan barangkali nanti ada tambahan dari tokoh-tokoh pelaku seni itu sendiri maupun tokoh-tokoh Padepokan Silat yang nanti akan bergabung dengan kelompok Kendang Mencak. Ini memang sedikit aja saya uraiin masalah silat tradisional. Ini keberadaannya perlu, akan tetapi diperduliinnya kagak. Apa saya kata gitu? Jangan gabung ke IPSI kagak diakuin. Lah dia menendangnya emang orang kudu mati. Silat tradisional mah kan di IPSI mau diatur kagak boleh. Jaga-jagain. Pakai wasit nih, mukul boleh ini. Lah silat tradisional kan kagak pakai begitu. Kan kagak diakuin sama IPSI. Jadi sekarang ini sama juga orang kehilangan bapak silat tradisional. Akan tetapi pementasannya kita perluin. Apa sebabnya? Karena lenong itu di depannya silat pasti. Kalau enggak kita pelihara silat tradisionalnya, nanti orang gelar lenong angkop apa main kumpuk, nanti kita kurang tahu dan nanti di depannya. Jadi bentuk dulu ini ngapa kemana, karena salah gandulan kali. Kalau kemarin kita gandulannya sama pimpinan birokrasi, nggak digalang kekuatan bawahnya. Jadi pas katanya pimpinannya turun nggak jadi pejabat lagi, berhenti semua. Jadi dari itu coba kita cari langkah, kita peduli sama adat budaya kita melalui media ini. Nyok bareng-bareng kita niatin, kita bismillahin biar kayak kita memelihara keutuhan adat istiadat nenek moyang kita direstuin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja kata sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh seni budaya Depok yang hadir pada kesempatan hari ini. Barangkali saya belum bisa menyebutkan satu persatu nama. Ya, sesungguhnya memang saya belum berkenalan, belum kenal ya. Mungkin di sini ada Pak Buang Jayari barangkali yang saya kenal. Lalu ada Bapak Jeni dan yang lain-lain. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang hadir pada hari ini di tempat kediaman kami ini, juga rombongan Gambang Selendang Putih ini, Poin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hari ini masih dilimpahkan nikmat kehidupan yang segalanya telah diberikan pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, tentu dalam acara yang digagas oleh Pak Boy tadi, dihususkan atau kami khususkan pada hari ini kami mengundang para tokoh dan pelaku seni tradisional di Depok ini yang barangkali belum semua sempat hadir dan kita harapkan nanti bisa hadir. Tujuan dari pertemuan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Boy bahwa dari latar belakangnya kami ngobrol-ngobrol, saya tentu pertama-tama ingin perkenalkan diri dulu bahwa nama saya Nuroji, barangkali abang ya sedikit salah nggak apa-apa, karena nama Betawi memang cukup pendek ya, kalau nggak dua suku kata ya 3 suku kata. Nama saya 3 suku kata Nuroji. Nah, jadi mudah-mudahan di sini kami kebetulan saja sedang bertugas di DPR dan membawahi Komisi 10. Jadi saya ditempatkan Komisi 10, di mana Komisi 10 ini pekerjaannya membidangi bidang pendidikan, bidang seni, budaya, pariwisata, dan pemuda. Nah, di sini dalam kaitan tugas saya tentu saja
yang mewakili daerah Depok dan Bekasi. Ya. Tentu saja saya punya concern atau perhatian kepada salah satu bidang tugas saya seni budaya khususnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, disinggung bahwa belakangan ini kita di Depok khususnya ya, kita sama-sama akui kesenian atau budaya tradisional itu karena memang sifat wilayah kita, wilayah yang menyangga ibu kota atau daerah urban yang tentu saja banyak sekali pendatang yang memang penduduk yang bukan asli, yang berbudaya beda, bersenian beda. Tentu saja ini akan berpengaruh pada budaya setempat. Nah, kalau kita tidak bisa mempertahankan keberadaan kita atau keberadaan seni budaya kita, khawatiran kita sama-sama ya, ke depan barangkali keaslian Depok ini akan hilang atau makin habis. Nah, dengan latar belakang itu, saya secara pribadi berdiskusi dengan kawan-kawan di sini, bisa nggak kita menggalang satu persatuan di antara pelaku dan tokoh-tokoh seni yang masih ada, yang bahkan bukan yang masih aktif, tetapi yang barangkali sudah lama tidak aktif tapi ya masih menyimpan potensi atau ahlian, misalkan seni. Kalau saya tahu ya, saya juga belum banyak mengenal ya, walaupun saya juga orang asli sini, tidak banyak tahu sejarah seni Depok ini. Yang saya tahu ada ya wayang kulit di sini ya, di Tanah Baru, wayang Rebong Sibolong, ada lenong, ada topeng ya barangkali, terus kendang pencak tadi, atau yang lainnya. Nanti mohon bapak-bapak, abang-abang saya ini memberikan satu pengetahuan kepada kita juga dan kepada yang lain yang ada di sini. Sejatinya itu kesenian kita tuh apa saja sih yang ada di Depok ini, yang baik yang masih bertahan maupun yang ya hampir punah barangkali ya. Nah, pertemuan ini saya pikir kita arahkan bagaimana kita insan seni atau pencipta atau penggemar seni tradisional ini bisa terus gitu menikmati, atau terutama bapak-bapak atau abang-abang saya ini ingin tampil terus atau ikut terus melestarikan aset budaya kita, khususnya budaya Depok ini. Sedikit banyak kalau pengertian saya, Depok dan Betawi ya sama tapi ada bedanya ya, karena geografis kita di antara Jawa Barat dan Jakarta ini memang mempengaruhi dari warna budayanya ya, kalau kita lihat. Nah, ini keinginan saya adalah dalam pertemuan ini adalah awal dari kekuatan kita bersama, tentu saja ini digagas bersama untuk bisa menyelamatkan budaya Depok khususnya. Ya, tadi disinggung, suatu hari saya jalan ke Bogor ya, bersama keluarga. Di sana ada pameran seni budaya menyambut ulang tahun Kota Bogor yang 250 berapa itu saya lupa. Seluruh wilayah di Jawa Barat rasanya saya baca ada itu ya, dari Tasik, Ciamis, rombongan Cianjur, Jasinga, Luiliang, Lebak, itu ada utusan-utusan seni budaya ini. Saya cari daerah saya, Depok, nggak ada itu stand. Padahal tetanggaan ini nggak jauh di Pemda situ, di Pemda Bogor, nggak jauh sebetulnya tetanggaan. Dan bagian dari Jawa Barat juga, dan bekas bagian dari Bogor. Saya tidak tahu ini apa kehilapan kita semua atau memang instansi yang berwenang untuk urusan seperti ini tidak mau atau tidak ngeh atau gimana. Nah, itu salah satu pernyataan kita juga. Di mana ini seniman-seniman Depok? Setahu saya banyak. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja di kampung saya ini ya segudang mestinya harus ada yang berperilaku seni ya, seperti ini asuhannya poin ini anak-anak ya. Saya juga walaupun tetangga saya baru tahu ternyata menyimpan potensi yang luar biasa ini adik-adik kita, walaupun saya tetangga di sini. Nah, saya ingin nanti ada kawan-kawan yang terus berupaya ya,
berupaya menyelamatkan dan mengembangkan hal seperti ini. Saya di sini hanya sebagai pendorong atau fasilitator barangkali ya, dengan kaitannya dengan tugas saya. Jadi insya Allah bisa dimanfaatkan juga. Satu contoh misalkan, setahu saya di Kementerian Budaya dan Pariwisata itu ada dirjen namanya Dirjen Pengembangan Seni dan Budaya, nilai seni dan budaya, yang membawahi kira-kira bidang inilah. Nah itu dari segi penganggaran juga sebetulnya kita bisa manfaatkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, abang-abang saya ini. Di sana ada yang kita bisa bawa pulang sebetulnya. Saya sebagai anggota dewan ini bisa saya bawa pulang. Tapi kalau saya bawa pulang ini kan harus ada yang terima. Harus ada yang saya beri. Kalau saya bawa pulang terus ke rumah saya, urusannya jadi perkara gitu kan. Nah, ini harus saya sampaikan kepada yang berhak. Yaitu apa? Ya sesuai dengan penganggarannya. Penganggaran seni, pengembangan seni budaya. Saya dengar juga di tingkat kota ada juga di dinas yang membawahi tadi, karena saya berurusan dengan di kementeriannya. Nah, di tingkat daerah juga ada. Nah, saya dengar bagaimana mereka bersikap terhadap seni budaya ini, ya sangat memprihatinkan. Jadi ada abang-abang atau bapak-bapak kita atau pengurus dari seni budaya ini datang ke dinas, belum apa-apa sudah dicurigai duluan. Jangankan diajak ngomong, udah ketakutan duluan bahwa diajak proposal. Ini kan terbalik, mestinya mereka yang memberikan perhatian ya kepada kita sebagai masyarakat atau pelaku seni atau pelaku seni budaya ini. Jadi bukan yang ngumpet seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak bapak-bapak menjalin persatuan dulu, ya, menggabungkan diri, ya tujuannya bukan semata-mata uang barangkali, tapi juga harus punya idealisme kita menyelamatkan seni. Soal anggaran, soal uang itu saya rasa nanti dengan sendirinya ya, kalau kita sudah punya kegiatan. Saya katakan tadi, saya beberapa kali punya kesempatan itu sebetulnya membawa satu oleh-oleh buat, kalau dewan biasanya apa kan diberi kesempatan tuh. Coba kalau dari Depok, apa yang bisa dibangun dunia pariwisata dan budaya ini? Nah, saya bicara dunia pariwisata, saya bingung. Kita di sana ada desa pariwisata, bantuan dana desa pariwisata. Nah, kita bingung di Depok, apa yang menjadikan desa pariwisata? Nggak ada, belum muncul gitu. Gitu juga pengembangan seni budaya tradisional di setempat. Salah satunya yang kemarin kabar baik, Pak Buang Jayadi juga sudah dapat itu penghargaan, walaupun baru sebatas penghargaan, tapi kita sudah cukup bangga bahwa beliau sudah dipanggil ke kementerian dan mendapat penghargaan yang menyangkut pengembangan seni budaya tradisional. Nah, kami ingin yang lain-lain juga muncul ini, Pak, karena bukan hanya soal bukan hanya gongsi bolong, nanti ada teman-teman atau pelaku-pelaku lain yang belum muncul. Ya. Kedua, keprihatinan kami adalah bahwa seni ini ya dulunya memang dianggap satu mata pencarian ya. Jadi kalau kita tidak manggung atau tidak ditangkap, kita tidak nampil. Nah, ini juga harus kita ubah situasinya, karena zaman sudah berubah. Kalau untuk nanggap topeng lenong itu kan memang keluhannya sekarang mahal apa segala macam. Jadi kalau hanya menunggu itu kan tentu kita nggak punya kesempatan untuk mengekspresikan kebisaan kita dalam dunia seni tari atau seni tradisional ini. Nah, saya berpikir banyak sekali nanti Pak event-event atau momen yang perlu kita isi. Ya tadi dikatakan paling tidak Depok. Selamat datang. Lagi mari. Kamu cukup sama, selamat datang. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya sedikit menjawab. Sebetulnya ini hanya langkah awal bagaimana kita bersatu ya, untuk menghimpun kekuatan ataupun
persatuan di dunia seni dan budaya tradisional harus kita definisikan, harus rumuskan. Saya sendiri sekali lagi saya tidak paham yang mana sih yang disebut tradisi kita. Walaupun sesungguhnya bukan hanya seni, tapi kita inginkan nanti budayanya bukan cuma seni, tapi budaya tadi busana, ya harus kita tampilkan. Kedua, kuliner. Kulinernya maaf, kata populernya kuliner, tapi sekarang kita pengertiannya mungkin itu makanan kita ini Depok, ya itu bisa dikembangkan. Ini menyangkut budaya. Kalau abang-abang lihat sekarang restoran atau rumah makan yang masakannya ala Depok atau ala ya masakan mak kita gitu ya, itu mulai laku. Jadi tidak menutup kemungkinan ini kita berusaha di bidang budaya kita, yaitu budaya kuliner kita atau masakan kita. Di Sawangan ada yang namanya sayur besan, itu ngetop banget. Ya, ini ada lagi namanya pucung gabus pucung, kecak gurame, kecak tawes. Nah ini dari segi kuliner, dari makanan yang saya ingin tambahkan bahwa insya Allah tidak terbatas pada seni budaya, kita ingin menyelamatkan Depok ini. Nah, khusus seni tradisional ini tadi saya lanjutkan, kesempatan untuk saya dorong itu ada kaitannya dengan tugas saya di DPR. Sejauh perkumpulan ini atau lembaga ini ada gitu Pak, jadi kalau perorangan kita agak susah membawanya. Jadi perkumpulannya lalu di bawah pembinaan satu yayasan atau apa, jadi ini lebih mudah Pak untuk apa namanya kita perkenalkan ke istilahnya kalau kita mau cari uang pasarnya atau kita minta bantuan dari APBN-nya juga ke kementerian itu ada penanggung jawabnya gitu. Jadi tidak semata-mata kita ajukan. Nah itu keinginan kami adalah bagaimana ini berhimpun dalam satu wadah nanti. Ya kita serahkan nanti kepada bapak-bapak atau abang-abang yang melakukannya sendiri organisasi ini. Ya kita susun organisasinya, ya mekanismenya, kemudian kepengurusan dan tentu saja harus dilanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Event-event yang bisa saja kita isi dengan kegiatan kita itu banyak sekali Pak, di tingkat kementerian maupun di tingkat kota, daerah dan lain-lain. Asal kitanya ada, jangan nanti kita mau ngomongin budaya kita tapi tadi nggak kedengeran tapi nggak ada wujudnya gitu. Karena tadi yang manjat orang Labuan Ratu, orang Terawang atau orang mana gitu kan. Nah baiknya kan kita sendiri Pak, ya kita sendiri yang melakukannya sendiri. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu pertemuan ini. Jadi saya lagi di sini hanya sebagai fasilitator karena saya juga masih sedikit awam mengenai seni ini. Saya pencinta Pak. Saya ya concern dengan kebudayaan kita yang tradisional. Ya. Kemana-mana saya selalu dulu zaman saya sekolah dan zaman saya kerja itu orang agak malu mengakui warga atau keturunan Betawi gitu. Saya yang paling demen Pak, jadi dia kata cuma sendiri saya akuin saya Betawi. Saya orang Depok, kalau Betawi mana Depok. Jadi memang banyak orang-orang kita nggak bangga dengan kebetawian. Tapi saya kemana-mana saya cari yang namanya ornamen ataupun yang berkaitan dengan budaya Betawi, tadi makanan misalnya. Ya, cari pucung gabus. Ya kalau di sini di kampung saya ya tidak kita pungkiri bangsa Betawinya ya paling sekitar 25%, 30% ya. Ya dengan sendiri juga budaya memang sudah berbau. Sini ada campur sari segala macam. Ya melakukan mulai dah. Ya kenapa dia? Ya RT-nya bukan orang kita. Nah ini budaya yang juga harus kita introspeksi. Maunya saya kalau ditunjuk menjadi pemimpin ya duluan ngangkat tangan. Ini kan satu kelemahan budaya kita, nggak berambisi.
Saya dulu waktu sekampanye ya, orang juga bingung ngapain sih lu mau jadi caleg ya. Jarang orang Betawi jadi caleg katanya. Nah saya berpikir begini, saya waktu itu nonton iklannya Dede Yusuf ya, masih ingat nggak ke iklan Bodrek ya? Iklan Bodrek itu kan menggambarkan Dede Yusuf itu anggota DPR gitu ya, ke Senayan naik ojek. Nah sialnya yang digambarin tukang ojeknya orang Betawi. Kenapa nggak anggota dewannya? Nah di situ kalau gitu kita coba anggota dewannya bisa nggak Betawi? Alhamdulillah saya bisa, saya buktikan. Ini satu tekad yang berasal dari pemikiran sebuah iklan. Saya miris juga, selalu digambarkan orang Betawi itu ya nggak ada yang jenderal, nggak ada yang dokter, nggak ada yang insinyur, nggak ada yang ya. Jadi kita bela sebetulnya. Saya ingin membela keberadaan kita. Jadi tolong juga memberikan pandangan, barangkali kita ada kesamaan. Kalaupun tidak ada kesamaan, ya kita namanya dunia demokrasi, ini anggap saja ini silaturahmi ke kediaman kami. Kami senang sudah bertemu dengan abang-abang, bapak-bapak sekalian, ibu, bisa bersilaturahmi, ya. Syukur-syukur ada kelanjutan, ada niat baik kita untuk bersatu dan membentuk satu wadah yang bisa menaungi bapak-bapak atau kegiatan bapak-bapak. Jadi konkretnya nanti silakan nanti kasih gagasan-gagasan apa perlu kita bikin satu perkumpulan apapun namanya ya. Nanti kita beri kesempatan masing-masing menyampaikan pendapat dan gagasan, lalu kita simpulkan ya. Kalau kita sudah ada kesepakatan, yang kita sepakat itu yang kita simpulkan dan lakukan, yang nggak sepakat ya tentu kita tinggalkan. Kalaupun kita tidak ada kesempatan sama sekali, anggap aja ini silaturahim ya, nggak ada ruginya kita menyambung silaturahim. Karena tadi saya bisik-bisik ternyata juga masih banyak berkait kita tali persaudaraan ya, famili dan lain-lain. Tadi Bapak Jeni nanyain rumahnya Pak Laung di sini belakang rumah. Nah, ini cucunya mana? Jadi sebetulnya kita juga sekaligus menyambung tali persaudaraan. Sementara itu dulu Bapak-bapak, sekaligus saya sebagai tuan rumah yang memfasilitasi kegiatan ini, saya mohon maaf jika penyambutan dan sarana serta jamuan yang kurang atau kurang memadai. Saya mohon maaf dan nanti mohon dilanjutkan acara oleh para panitia. Syukur-syukur kita berhasil merumuskan satu gagasan. Kalau saya tadi konkretnya Pak ingin ada satu lembaga yang kita jadikan naungan di bawah paguyuban ini, supaya saya gampang membawanya, gampang mendorongnya, dan ya bukan janji, bukan apa. Insya Allah saya mau bekerja dan ada hasilnya. Kalaupun tidak ya namanya kita udah usaha ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Demikian sementara sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengangkat martabat harkat budaya Depok dan budaya Betawi, insya Allah mudah-mudahan niatnya dikabul, dimakbul oleh sudah matang. Selamat datang Bang Haji Mali, pakai peci hitam semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kaki saya gemeter nih Pak. Nggak disangka, nggak diduga, begitu saya masuk ke dalam, di dalam hitam-hitam semua. Biarkan hitam bajunya, seputih hatinya. Tadi Bapak kita udah sedikit ngasih saran, barangkali saya separohnya aja. Saya sebagai seniman Betawi di zaman almarhum Haji Bokir, saya lihat di sini barangkali seniman-seniman yang ada di Depok cukup banyak, entah seniman apa saja, yang penting mereka seniman. Saya pernah dulu Pak ngobrol, tapi bukan janji pasti, kepada orang dari DPD Golkar, namanya Suimi, tinggalnya di Sawangan sana. Dia ngomong sama saya, ini cerita Pak ya, jangan nyinggung. Bang Mali,
Ya Pak, siapapun yang terpilih jadi wali kota di Depok, kita seni jangan ketinggalan. Begitu ceritanya. Tapi alhamdulillah Pak, sampai sekarang nggak ada yang maju. Bingung kan? Di sini ada tokoh-tokoh kita, saudara Jamin, Iin. Rame Pak, lucu, tapi yang manggil jarang. Kenapa bisa begitu Pak? Seperti saya tampil di TV, jangan dia sekarang tampilnya perjuangan yang cukup pahit. Perjuangan tanpa pengorbanan sia-sia belaka. Jadi kalau kita pengen maju, jangan majunya dulu, lihatin perjuangannya dulu. Insya Allah berkat Allah Subhanahu Wa Taala kita sama-sama maju ke depan. Tapi Depok sekarang udah banyak yang maju, mundur ke belakang, yang di depan dijual. Saya sekali lagi kalau bapak kita tadi, saya lupa apa ya bapak-bapak. Namanya mahal tuh, pandai jadi pejabat. Saya mohon kepada bapak ini Pak, jangan diperhatiin di sana di Depok, dibantu Pak. Istilah bahasa Betawi kalau diperhatiin kan dilihatin ya Pak ya. Tapi kalau dibantu ada kenyataannya bisa maju. Siapa tahu kita bikin kesenian gedung di Depok yang sebesar-besarnya untuk budaya yang ada di Depok. Tadi saya bangga bahwa bilang, siapa kan wali kotanya? Wali kota nggak perhatiin kepada kita seni budaya, bikin tuh panggung gembira sekeliling Depok dengan biaya masing-masing. Mampus kagak lo. Udah sana ada yang bisik-bisik no, cuma nggak ngikut lah katanya. Jadi yang tadi saya bilang, perjuangan harus makan pengorbanan. Pengen maju, berjuang. Jangan majunya aja kepengen, berjuangnya enggak bakal bisa maju. Pak Roji ini sekolah dulu dari SR, SD dan sebagainya, baru dah sekarang jadi pejabat tinggi. Kena berjuang. Berjuang didorong dengan Allah Subhanahu mudah-mudahan, tapi jangan lupa kewajiban kita sholat jangan ditinggal. Hanya doa kita itulah yang bisa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ya Pak? Kan nggak dibayar. Betawi ujungnya kan suka begitu tuh. Enggak Pak, bohong. Pak Roji, saya emang enggak minta. Asal pulang diongkosin aja biar. Nih budaya kita, kesenian kita yang ada di Depok ini. Yuk, kalau hajatan jangan anggap dangdut, jangan anggap band, anggap kromong-kromong. Tapi wilayah Jawa Barat mah atau Jakarta Selatan, alhamdulillah masih banyak tanah. Untuk panggung masih bisa. Di DKI jangan bikin panggung bangku satu, ribet. Orang tanahnya dijual. Nah makanya nih, yuk kita tingkatkan sama-sama. Yuk kita tingkatkan budaya kita yang dari Depok maju. Bagaimana caranya? Yuk kita berjuang. Kita bersuara. Bagaimana mestinya supaya maju? Akur nggak Pak? Kalau gitu akhir bulan ini tampil di Depok semua. Mau? Setuju? Panggung yang besar, yang punya lenong, yang punya gambar kromo, punya golek, main di Depok. Pergi sendiri, pulang sendiri, bayar sendiri. Mampus kagak lo. Siapa yang biayain? Gue pengen. Baiklah, saya panggil generasi saya. Min, sini Min. Nah gitu, pakai sepatu, jangan kayak gue pakai sendal. Min, kita ambil tuh. Biar semangat Min, gak dibayar juga. Seturut. Udah, hidup. Tuh. Ini bapak-bapak,
Samin di TPI, nama aslinya Ucup Nirin, generasi muda. Umur berapa sekarang Bang? 17 tahun. Jangan ngelawak, nggak dibayar. Ini generasi muda saya. Iya, betul ayah. Binaan saya, alhamdulillah sampai sekarang ini juga menjadi. Di sini ada saudara kita nih. Udin Nganga nih kemana nih, nggak kelihatan nih Pak? Syuting. Belum sampai. Kalau Iin Marlina ada kan? Sini saya. Ini panggil ini. Loh, Syahrini panggil, Syahrini. Syahrini lenggeh banget, Ini generasi penerus juga. Alhamdulillah bisa masuk TV. Ini begini nih. Itu bekat perjuangan. Jadi jangan lihat berjuang sekarang, pahitnya nanti. Segini mah nggak muda lo. Sorry. Maksudnya ya emang nggak muda segini mah ya. Emang tua. Segini mah kagak muda. Tua. Tapi biar Baji, kalau kagak ada yang begini, generasi penerus nggak mungkin jalan Pak Haji. Bagus. Tapi yang begini perlu dikembangkan. Maksudnya Dipakai kain putih, dibacanya asik dah. dikembangkan itu maksudnya dilestarikan. Dilestarikan begitu. Pak Nurwaji ngelawak sedikit. Hah? Tadi Pak Haji udah ngerokok duit barusan. Sorry, jangan ngomong soal kita. Kenapa? Gue nggak enak rasanya. Emang? Bukan tamu. Oh, Di anggapan Pak Roji katanya benar. Oh, bohong. Ya benar kali. Enggak main-main bercanda. Canda. Kalau ngelawak jangan diambil habis Pak. Iya, Emang gratis. begitu modal supaya orang ketawa bagaimana caranya? Betul. Syukur dibayar enggak? Tagih. Lo jadi parah amat Baji. Ini masyarakat Depok khususnya anak-anak Betawi. Ini minta saran dari Bapak Haji sebagai tokoh Betawi. Ini minta saran buat anak-anak ini untuk tampil di Depok supaya generasi penerus bisa Maju, bisa maju. Kan tadi Bapak udah bilang, kalau mau maju jangan pengen majunya. Jadi Berjuangnya dulu. Enggak misalnya orang jadi presiden tanpa pendidikan. oh, Jadi kalau pengen maju seperti saya jangan lihat di TV-nya perjuangan pahitnya tadi kayak apa. Oh. Nah, dari jiwa sini 3 persyaratan. yang pertama, Jangan suka sirik, yang kedua, jangan dengki, jangan punya pikiran jahat. Mudah-mudahan maju. ini tidak bisa juga buat abang-abang saya di sana. Nah, Kalau mau sukses hidupnya ingat dengan Bang Samin. apa tuh? Samin juga ada artinya. Oh gitu? Iya. Gimana? S-nya sholat 5 waktu jangan tinggalin Bang. Terus? Al-Quran jangan dilupain. Muliakan kedua orang tuamu, ibu dan bapak. Infakkan sebagian hartamu. Niatkan dirimu agar menjadi orang yang sukses tuh. Tuh, mantu haji tuh. Segala sesuatu apapun harus ada pelajarannya. Kalau nggak belajar nggak bisa ngomong gitu tuh. Iya kan double yang ngajarin. Nah, ini seperti ini gambar ngomong kita. Tingkatkan, ya, banyakin latihan supaya lebih pinter. Betawi tempo-tempo asal jadi aja. Diajak latihan, gampang gue mah jadi. Nggak bisa begitu. Pengen maju harus ada perjuangannya. Iya benar. Lu nonton ya bak doang Kak. Apa kata Bapak saya ikutin Mbak? Bagus. Itu tadi ya, belajar berjuang. Iya Mbak. Jadi pengorbanannya itu harus dari awal. Jangan bisa lihat majunya aja, perjuangannya kayak apa. Kalau kita pengen maju, berdiskusi, latihan yang baik. Tapi Pak Haji, ini ada yang cerita dari teman saya. Dia latihan mulu, panggilannya kagak. Itu jadi bingung juga tuh. Itu yang namanya seni. Itu yang namanya seninya suka lemah. Nah makanya kita informasikan nih buat Pak Nurwaji, mohon dibantu. Kan tadi apa gue bilang? Seni Betawi yang ada di Depok jangan diperhatiin, dibantu, diperhatiin mah dilihat. Iya. Nggak bisa maju. Kalau dibantu, siapa tahu bikin sanggar. Kamu punya saran? Udah ada sanggarnya, orangnya harus ada. Disiplin waktu segala sesuatunya harus sama. Iya. Waktunya latihan datang. Jangan waktu mentas aja ada duitnya datang, waktu latihan datang, nggak bisa jadi maju. Ya udah kalau begitu, anak-anak sering latihan. Tanggal 3 nanti tuh. Tanggal 3. Tanggal Acara. mancing lindung.
Ya acara tuh. Dikeroyok tuh mana. Ini bocah nih, hati-hati. Ini generasi penerus bangsa biar begini-begini kok. Tepuk tangan buat generasi penerus. Ini biar begini-begini nanti. Waduh, kalau kita udah mati, tapi kita doain Bapak Haji Mali, kita doain umurnya supaya panjang. Biar 2000 tahun dia umurnya. Kita udah mati dia direnung aja. Lagu hidup kebangsaan sendiri dong. Bapak Haji, masih ada tokoh Betawi kita panggil. Nah, Bapak Haji Iya, Lepus masih aja. ada. No. Ke paling ujung no. Orang hitam banget no, pakai kacamata no. Siapa tuh? Kang Areng. Mana? Bapak mana no? Bapak Jamin. Sebelum dia kita panggil lagi yang lebih tua lagi. Siapa? Bapak Jenny. Oh iya. Ya. Ini dia Bapak Jenny. Toko Betawi. Kayaknya udah tua gitu udah agak budek kali ya. Kalau budek mah pantes namanya orang tua. Tapi mudah-mudahan enggak. Nah, ini nih. Kok ganteng ya kayak Afgan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini kabar apa tuh gue dipanggil? Ajak jual tanah. Ini kan termasuk tokoh Betawi, seniman Betawi yang terdahulu sebelum kita. Yang pahit manisnya getirnya dia udah ngerasain. Nah sekarang generasi muda ini seperti yang ada di sini minta saran. Ya, kalau minta saran mah lagi, jangan minta duit. Pelit amat jadi orang. Ya kasih aja kalau ada mah buat ongkos. Ini kumis apa kembang jambu? Ini begini. Gua ceritanya ngapain ini kumis begini, jenggot begini ada mulanya.